Assalamualaikum, salam etanol 10%. Etanol ini adalah bahan baku yang didapatkan dari jagung, dari tebu, dari singkong. Gimana nih pengamat peci merah menurut lo etanol nih? Udah meresahkan warga, apakah memang harus diselesaikan gimana? Nah, menurut pengamat politik peci merah? Menurut saya ini keberhasilan pemerintah. Kenapa tuh? Ya bisa berhasil memberikan lapangan kerja buat bengkel. Tulung iki Pertamina piye iki karepe iki? Pertalit. Sepeda telu iki ku padha kabeh brebet kabeh gak gelem digas iki apa Pertamina iki. Hei. Oh, iya benar. Harus dilihat sisi positifnya. Iya. Jangan selalu lihat sisi Jadi, negatifnya. hampir setiap hari tuh bengkel jadi penuh ya? Iya, Pak Bahlil, makasih. Iya. Bahkan sampai ada yang di tangkinya Iya, di tangki dikeluarin tuh. lagi. Itu manfaat banget tuh. Jadi menurut tuh etanol tuh emang baik untuk mesin atau enggak? Buktinya banyak ke bengkel baik. Jadi mesinnya dibersihin. Enggak serius. Gue sebenarnya kurang paham juga tentang etanol ya, karena gue bukan orang bengkel. Dan jadi bukan orang perminyakan. Iya. Jadi menurut tuh dari awal nih, kenapa Bahlil mau pakai etanol ini ke Pertamina? Gini bro, ini karena kita baca berita nih, dan kita lihat Shell, Total, Ya, yang swasta nih, swasta. kan udah pada nggak ada bensin nih, nggak ada minyak lah gitu. Dan mereka suruh beli minyak ke pemerintah, Pertamina. Dengan kadar etanolnya kan tinggi. Ya. Dan mereka nggak mau, karena itu kualitasnya jelek. Versinya Shell, Versi Shell, versi semua yang bahasanya yang bukan punya pemerintah, yang swasta. Dan keputusannya mereka nggak jadi beli punya pemerintah, karena kan syaratnya mereka harus beli ke Pertamina. Ya mau nggak mau, berita banyak menduga minyak yang harusnya dijual ke pom-pom yang swasta ini dijual lah di Pertamina. Dan banyak orang yang di Jawa Timur ya, Jawa Timur, mau pertalite pertama kan kalau di Aqua ini kan bawahnya air gitu. Entah itu air emang kebocoran di pasti tanamnya yang di bawah, pasti ada tanam tuh di apa namanya pom bensin kan. Entah itu kecampuran air, kita kan nggak tahu. Intinya itu masal gitulah. Dan disidak gitu kan katanya nggak ada masalah. Saya pertanyaannya yang disidak di Jawa Timur apa yang di Jakarta? Nah itu dia yang jadi pertanyaan. Soalnya gue make pertalite ya khususnya, gue biasa aja, nggak ada masalah apapun. Itu Jakarta bro. Iya di Jakarta kan khususnya. Ini yang rame di daerah. Iya di daerah. Nah maksud gue tuh kenapa kok bisa beda gitu loh? Apakah di sana tuh emang ada yang bermain supaya si Bahlil ini bermasalah gitu? Bermain maksudnya biar dia diganti gitu jadi menteri. Susah bro. Kan dia ketua partai Golkar. Ya gue paham. Ya. Terus Prabowo berani menurut lo gitu? Kira-kira Prabowo berani ganti gak? Ya kalau menurut gue sih berani aja, karena kan dia ya sebagai presiden ya harus tegas lah. Buktinya kan gak diganti-ganti. Ya berarti Bahlil bagus. Ya gitu aja. Iya gitu aja. Iya simpel. Masyarakat bilang jelek, presiden bilang bagus. Lo percaya presiden apa masyarakat? Gue percaya presiden lah. Ya gue percaya presiden. Iya karena kalau Bahlil bagus. Nah karena kan berarti kan ada sesuatu yang gak diketahui oleh masyarakat gitu aja. Dan jangan sampai diketahuin. Ntar masyarakat jadi suka kan gitu. Nah kan bisa jadi nih emang gayanya Bahlil aja yang begitu bikin keributan. Padahal kita nggak tahu kan di belakangnya dikerja keras. Iya. Yang kita nggak tahu. Betul. Sampai di media sosial nih, masyarakat yang kesel nih konten kreator bikin meme soal Bahlil kan. Nah iya sampai kasihan online pengajian sampai dilaporin polisi tuh bro. Iya. Akunnya itu kan. Akun yang repost juga termasuk kan tuh ya. Termasuk saya itu repost. Dan apa itu? Tapi memang awalnya gue kira itu beneran loh. Apanya?
Sama saya kira flyer beneran itu. flyer gitu. Iya. Kajian online, Masya Allah. Pas datang gak ada. Ya, enggak, aku baca bawahnya ya. Ya masyarakat kita butuh hiburan gitu kan. Iya sih. Kita nggak boleh menghina mereka, ya kita bisa mentertawakan mereka. Ya karena kan setiap tokoh itu pasti ada yang benci, ada yang suka. Nggak mungkin sebagian masyarakat tuh suka bahlil kan. Ya, tapi mayoritas sih kalau ini. Mayoritas apaan? Ya nggak suka kan. Nggak suka ya. Yang suka, gue yakin kader Golkar suka. Ya pastilah, karena kan kadernya gitu loh. Dia ketua partai. Nah menurut lo ini etanol ini harus gimana nyelesainnya? Ya, Presiden panggil lah itu Bahlil. Terus kan kemarin Pak Purbaya juga balik ke Purbaya kan. Dirut Pertamina harus dipanggil juga gak? Semuanya lah bro, yang berhubungan dengan minyak-minyak lah. Si Pak Purbaya kan cakep tuh. Kok harga minyak kita mahal ya, kata dia kan. Iya. Padahal belinya sekian, dijualnya sekian, mahal amat, kata dia kan. Ada beritanya itu kan. Iya. Dan mau kan lagi konsultasi sama presiden kan. Iya. Mau ditelusuri kan gitu kan. Kenapa jadi mahal? Malaysia, Singapura murah. Iya. Kok nyampe Indonesia di mahal gitu lah. Apa karena sewa kapal atau karena permainan di dalamnya, kita nggak tahu. Ditambah lagi pemain minyak, infonya kan udah jadi tersangka itu Riza Khalid. Ya itu kan anaknya bos, bukan. Anaknya udah ditahan. Iya. Bapaknya kan bapaknya jadi belum. DPO, udah Iya. ditersangkain. Kok bisa belum ketemu ya? Apa? Kok bisa belum ketemu ya? Nah itu kalian harus sadar, Kenapa? kita tinggal di Indonesia, bukan di Malaysia, bukan di Singapura. Jadi Iya. kalau hal-hal gitu, ya udah kita harus paham. Ya kenapa belum bisa ketemu sampai sekarang? Ya karena kita Juga. tinggal di Indonesia, simpelnya gitu sih. Gak usah jauh-jauh ke Riza Khalid. Ada Jenderal Bintang 3 tersangka, udah pasti udah tersangka diumumin. Diproses hukum kagak. Kagak. Tahu lu siapa? Iya. Namanya siapa? Nggak usah disebut. Sebut aja. Inisial. Firly Bahuri gitu. Disebut juga apa dia? Ya kan? Kalau saya mah selagi ada orang ngomong kita akan memberantas korupsi, mau itu menteri itu presiden, selagi Firly Bahuri nggak ditangkap, semua itu omong kosong menurut saya. Yang di depan mata KPK udah bilang dia tersangka. KPK mana? Polda Metro ya, kasus apa namanya itu, penyuapan lah, pemerasan atau apa. Kalau ada orang menteri atau siapapun ngomong atau presiden atau wapres, kita akan semangat memberantas korupsi, kampret, bohong itu. Tuh depan mata Anda masih dia bisa pesan GoFood sama belanja Shopee. Jadi memang hukum di Indonesia tuh parah ya sebenarnya. Iya, kita dikirain lupa kali ya Firly Bahuri ya. Ketua KPK korupsi, terus dia ngeluarin orang-orang yang bekerja benar di KPK 57 orang kan. Terus presiden nggak ngembaliin ke mereka. Terus apa bedanya? Ya kalau tahu itu nggak benar, kembalikan haknya mereka lah gitu lah. Bahasanya kan gitu tuh. Presiden kalau emang apa yang dilakukan Firly itu nggak benar, ya itu orang-orang yang dulu dikerjain Firly kembalikan lah. Karena Firly terbukti korupsi kan. Terbukti bahasanya meras ya. Oke, nih balik lagi nih ke Bahlil ya. Iya. Jadi kan memang sebenarnya tuh Bentar. Lo pernah ikut kajian Bahlil belum? asli itu flyernya banyak banget. Banyak banget tuh. Semua rata lagi kan. Semua udah bikin. Semakin dilaporin semakin menjadi-jadi. Ada videonya jadi ustadz tuh. Iya. Iya, komentarnya nggak taunya ada. Oh yang nulis. itu AI. Soal etanol gitu ya. Iya. Saya posting gitu. Hati lu. Enggak, saya mau, tapi kan itu mirip doang AI, Oh, bukan mirip. dia. Enggak Iya. nyebut nama dia. Cuma masyarakatnya gitu kan, makin dilaporin makin jadi. Iya, asli. Ya udah diemin aja, lama-lama hilang kan. Iya, harusnya memang begitu sih, nggak usah dilapor-lapor. Saya nonton Bahlil kajian ceramah itu. Yang potongan semenit apa 30 detik gitu kan. Ada kan? Ada. Ada yang ngomong apa Iya. terus karena dia bikin meme soal Ustadz kajian, dia kajian sama Gus Iya, Ikdam. makanya. Di sambil Gus Ikdam dia ngadu kan. Biarin orang yang bully-bully ini kan bukti kita wes. Iya. Makin jumawa aja itu Pak Bahlil. Sebenarnya kan karena kita cinta sama Bahlil, karena kita jadi kita merhatiin dia. Nah, terus balik lagi nih kan memang pernyataan Bahlil tuh kadang suka menyakitkan, kayak semacam gas. Sebenarnya dia baik kan? Baik. Nah, sama kayak etanol nih.
Jadi meresahkan masyarakat juga. Sebenarnya kan maksudnya dia baik ya. Tapi dia mungkin lihat sisi lainnya bro. Yang tadi sisi lainnya bengkel makin rame. Jadi kan ekonomi jadi pada naik bro. Iya, UMKM orang jadi servis motor. Betul. Mungkin pemikiran Pak Bahlil ke situ bro. Iya. Wah ini kalau motor mogok banyak orang ke bengkel nih. Iya. Karyawan gajian nih. Kalau perlu dia bikin bengkel sendiri bro. Ya, jadi bengkel khusus etanol. Masyarakat harus melihat sisi itu kan mungkin ya kan. Kita kan menduga doang bro. Karena itu kan UMKM, bengkel rame, jadi masyarakat kita jadi ngeluarin duit, perputaran ada gitu. Dan kenapa selalu pertalit yang dipermasalahkan? Ya karena masyarakat kita berinya pertalit. Iya sih. Kalau Pertamax nggak pertalit tapi ya mungkin ya. Pertamina itu banget ya, maksudnya kemarin dulu korupsi itu besar-besaran, ya merugikan negara besar lah. Nah sekarang lagi nih kasusnya mirip lah, cuman bedanya ini etanol. Apa ya? Harusnya orang-orang yang kena korban gitu, korban bensin oplosan, mereka belinya kan resmi bro. Iya. Di pom bensin bukan di eceran. Nah masalahnya satu nih, kenapa di eceran nggak ada airnya? Itu dia. Bener gak? Kan eceran juga belinya di Pertamina juga kan? Iya Pertamina juga. Kenapa dia nggak ada campuran air? Nah itu dia maksud gua. Tahu nggak lo alasannya? Kenapa? Kalau dijual eceran kan kelihatan dibotolin. Iya. Kan kelihatan bro airnya kalau ada airnya. Kalau lo di pom kan gak kelihatan langsung masuk tank. Jadi menurut lo kalau misalnya yang beli eceran, wah gua kasih etanol gitu? Enggak, gue kasih campuran mungkin. Terkelihatan nanti ngambang di bawahnya air. Gue yakin dikasih ikan koi hidup. Jadi emang aneh sih bro. Itu kan baru beberapa bagian aja ya, khususnya di Jawa Timur ya. Ya, banyak di Jawa. Banyakan Jawa Timur. Nah, dan di sini kagak ada. Itu yang pertama. Yang kedua itu baru rame di media sosial. Harusnya dikompensasi tuh, kasihin juga masyarakat. Nah iya. Pertamina ngasih kompensasi. Bagi orang-orang yang ngomong aja, saya minta maaf. Yang ini ya udah tinggal ngomong aja. Ntar saya perbaikin kalau emang itu kesalahan dari mereka. Motornya bengkelnya paling semotor berapa ratus ribu ganti. Berapa daripada viral rame kemana-mana. Padahal motor yang mogok itu cuman sekian, tapi dampaknya kan masyarakat jadi nggak percaya bu. Bingung bro, mau beli ke selnya nggak ada stok. Nggak ada stok, betul. Mau beli ke total nggak ada stok. Terus yang hijau-hijau, warna hijau saya lupa namanya. BP nggak ada stok. Dipaksa kita beli ke Pertamina. Kepercayaan publiknya turun bro. Lama-lama orang lebih percaya bensin eceran. Bensin eceran karena kelihatan. Gak ada air. Airnya kan kelihatan kalau gak ada air. Tapi emang seharusnya tuh, menurut lo setuju gak sih kalau misalnya Pertamina itu diaudit? Nah sangat tertuju. Karena di Pertamina itu gajinya gede. Iya. Terus harus terbuka lah. Kita jual mentah ke dalam, kenapa jadi mahal? Malaysia, Singapura bisa murah, kita jadi mahal lah. Tolong jelasin kenapa bisa jadi mahal. Itu belinya berapa? Kalau mau belinya 5.000, 6.000, kenapa harus dijual 10.000, 11.000? Tadi yang beli kan masyarakat biasa. Plus yang pertalite aja itu beli harus pakai QRIS, pakai barcode. Betul. Kemarin saya mau beli bensin mobil tuh harus pertalite pakai barcode, gue belum download lagi, kagak jadi. Gue yang ada belinya Pertamax. Padahal mobil pertalite, bahasa ukuran pertalite. Mau nggak mau, lah itu aja masyarakat mau beli yang murah harus pakai barcode. Yang mahal bablas. Iya. Agak aneh, harusnya yang mahal orang dibarcode-in, malah yang mahal dibarcode-in. Secara kualitas kan bagusannya mahal bro, rodnya. Ya iyalah kan Pertamax itu 95. Iya, pertalite 92 atau 90. Iya 90, 92. Mesin juga beda tarikan. Ada salam buat Pak Bahlil? Kalau menurut gue sih ya ini harus diselesaikan lah permohonan maaf dan secara terbuka, khususnya untuk yang itu sih yang terkena itu harusnya diganti rugi lah. Komisarisnya sibuk ngurusin Pak Purbaya. Tahu loh, Hasan Nasbi. Iya. Itu kan komisarisnya Pertamina ya.
Dia kan komentarin, ngapain komisaris komentarin menteri ya. Kan secara kualitas kan dia di bawahnya, bukan menteri dia. Dia hanya komisaris. Dan dia orangnya Pak Jokowi, dan dia mengakui sebagai penjilat kan. Gitu. Jadi menurut lo Bahlil ini harus gimana untuk menyelesaikan? Bahlil harus bagaimana? Ya seperti biasa aja. Ntar dia bikin kebijakan, ngedapatin masyarakat, kita komentar gitu. Ya susah butuhnya selama ini. Gak ada solusi ya. Iya, gitu-gitu aja udah. Ya menurut pejabat bagus, masyarakat kagak. Karena standar bagusnya masyarakat sama pejabat beda bro. Betul. Kita masyarakat, pemerintah gak peduli, gak apa-apa dah. Yang penting jangan gangguin masyarakat lah, jangan dirugiin. Intinya jangan ngerugiin masyarakat lah kita kerja sendiri, makan sendiri gitu. Betul. Kita bayar pajak, kita makan sendiri. Kita gak dapat bantuan. Iya. Ya jangan ngerjain rakyat lah. Nah jangan ngerjain, paling enggak jangan ya, apalagi sepeda motor bro. Iya. Mau gowes jauh. Iya. Jalanan rusak gitu kan. Paling banyak kan tuh yang terkena. Yang ada berangkat gak bisa pulang. Capek. Capek gowes. Iya sih. Ya semangat buat Pak Bahlil. Potensi Anda di reshuffle kecil. Kenapa kecil? Nah Pak Prabowo percaya Bahlil. Iya sih. Kan menteri yang bagus. Iya. Padahal di survei menteri paling jelek kinerjanya itu Bahlil. Terus yang punya 3 pacar tadi itu Igai. Yang jelek banget tuh menteri. Sama menteri siapa ya, kehutanan ya. Si Raja Juli, Raja Dangdut atau Raja Juli ya. Itu kan menurut survei. Ya kan survei kan masyarakat yang survei. Iya, masyarakat. Bukan pejabat. Iya. Lu nggak ikuti survei aja lu ngomong kalau dia. Ya kita nggak tahu menurut Prabowo itu bagus. Ya itu masyarakat masih di situ. Iya. Bahlil pasti bagus, buktinya nggak diganti. Kalau jelek pasti diganti kayak kemarin-kemarin tuh banyak menteri yang diganti. Itu yang udah-udahan lah ya. Bisa jadi nggak berani ganti Bahlil. Ya karena ada sesuatu yang masyarakat nggak boleh tahu. Jadi menurut lo intinya jangan pernah menyusahkan rakyat, karena rakyat makan sendiri, hidup dengan kerja sendiri, bayar pajak sendiri. Jadi paling enggak menteri-menteri ini jangan menyusahkan rakyat lah. Iya jangan ngerjain lah, kasihan motornya mogok tuh. Coba kalau turun mesin bisa 1 jutaan lebih tuh. Ya iyalah bro. Ya kan turun mesin, bayangin mesin mandi air bukan mandi bensin. Iyalah, karatan bisa karat. Turun mesin, udahlah. Udahlah kita aja ya. Pak Bahlil sehat-sehat ya, sehat-sehat. Sabar. Banyak member tebaran, ambil hikmahnya. Jangan dilaporin, makin jadi nanti Pak. Jangan lupa jadi ustadz. Ya kok sekali-sekali Pak, saran saya Pak. Beneran bikin kajian Pak. Iya asli. Beneran kajian etanol gitu loh. Kajian etanol, setuju itu gue. Bagian bahas dia. Karena banyak masyarakat kan yang nggak paham juga kan. Apalagi itu kan di bidang otomotif gitu. Iya, dia bikin tema itu aja Pak. Kajian di mana kayak buat tema etanol gitu. Jadi masyarakat biar paham, teredukasi. Dulu, iya betul. Kan kalau kita kajian kan gak harus soal agama Pak. Betul. Soal kebijakan bisa boleh juga. Sampingnya ustadz juga. Iya, ntar dia yang lurusin lah. Dia yang lurusin, yang pakai dalil, dia yang pakai jelasin gitu. Bener gak Pak Bahlil? Karena saya punya, gak punya nomor Pak Bahlil saya. Kalau punya saya simpen ya. Saya punya nomor sekjennya doang. Nah Pak Bahlil ya, semangat ya. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.